anggaran dasar rumah tangga berdasarkan pengetahuan yang saya punyai. Jadi seperti itu. Tapi harus diingat, pemimpin itu kita mengedepankan kepentingan organisasi. Namanya, makanya di maupun ini maupun IPAT namanya pengurus, bukan pemimpin. Ya. Pengabdian jatuhnya. Iya, pengabdian. Kita itu pengurus. Bukan pimpinan kan? Bukan. Kalau di pimpinan tuh kayak di TNI. Kalau partai kan pimpinan. Pimpinan. Nah, di organisasi ini kan pengurus. Berarti kan bukan pemimpin. Partai juga sebenarnya pengurus. Partai itu pengurus. Oh, pengurus juga? Iya, pengurus partai. Tapi kan nggak digaji, Bang. Hah? Nggak digaji. Kalau di partai kan digaji. Nggak tahu, sekarang ini partai saya udah lama ninggalin partai ya. Digaji nggak sih kalau partai? Kalau dulu nggak digaji. Cuman kalau orang biasanya merasa punya power gitu kan. Karena sekarang kalau partai iyalah. Hampir semua kepemimpinan ya, untuk mencapai kepemimpinan itu sekarang melalui partai. Ya, dari presiden sampai DPR. Karena nggak ada, kalau dulu kan ada independen atau lewat akademisi. Artinya partai memang sangat berkuasa. Balik lagi Bang, apa saran dari Bang SS untuk menyudahi kemelut di tubuh organisasi? Ya, kalau menurut saya saran yang paling cepat itu segera ada KLB. Itu paling pas itu. Udah secepat mungkin. Kan sekarang Cak Ketum udah ada ini. KLB. Katanya kan Cak Ketum nggak sah dong, KLB-nya kan nggak sah. Kan KLB di Pekanbaru nggak sah. Pemilihan Cak Ketum itu di mana sih? Kongres. Bukan, pemilihan di prakongresnya di mana? Kan Cak Ketum itu kan ditetapkan di prakongres kan? Iya, itu kan di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Setelah tanggal 2 Mei. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, ini kan rawan adanya gugatan ya. Kalau terhadap hal-hal yang begini nih loh. Kasihan nanti anggota. Iya, jadi seharusnya yang saya bilang tadi, agenda itu kan ketat ya. 3 tahun itu kan ketat. Iya. Nah, itu yang harus betul-betul kita lihat. Saya kira kalau memang ada kondisi pandemi pada saat itu, saya kira itu bisa kita dimaklumi lah sama anggota, dibuatkan KDK. Saya kira KDK itu bisa untuk mengatasi hal seperti itu. Nah, sehingga pada waktu KLB di Pekanbaru bulan Juni ya, kan Mei Juni kan dekat. Seharusnya itu langsung final, langsung ke KLB. Harusnya. Itu saya kira bisa diatur. Tapi kan karena kondisi sudah lewat seperti ini. Ya. Apalagi saya lihat kan di dalam TNI ini kan pemilihan kan bisa dapat melalui elektronik kan. Iya. Nah, artinya kan tidak menghambat lah ya untuk anggota itu untuk memilih. Tapi saya dari awal ya, dulu udah lama ya, waktu ada mungkin 2010 ya dulu, saya udah mengusulkan sebenarnya pemilihan ketua umum itu melalui elektronik, e-voting, tapi seluruh notaris berhak untuk memilih, bukan yang ikut kongres. Nah, kongres itu tinggal melantik, tinggal melantik, mengesahkan pengukuhan, sehingga ketua umum itu betul-betul yang dipilih oleh mayoritas. Itu, saya kira itu ke depan jauh lebih baik dan lebih hemat biaya, waktu, tempat. Ke depan saya kira begitu. Tidak seperti sekarang. Sekarang yang ikut kongres cuma berapa sih? Nggak sampai 10%. Ya 4.000. Nah, nggak sampai 10%, cuma 5%. 4.000, 3.000. Iya. Jadi, apa yang bisa Bang SS sampaikan? Ini kan katanya KLB solusi satu-satunya. Yang bisa melaksanakan KLB hanya ketua-ketua Pengwil, minimal 2/3. Saya kira ketua-ketua Pengwil masih bisa 2/3. Daripada KDK yang nggak, kalau menurut saya kurang elok juga ya. Dengan terlalu banyak KDK ini, seolah-olah kita menganulir keputusan kongres. Kan keputusan kongres ini udah jelas. Nah, kita harus bedakan keputusan kongres dengan hal-hal yang sudah diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga. Contoh mengenai jadwal kongres, itu kan udah diatur dalam anggaran dasar. Jadi nggak perlu lagi diperdebatkan. Berarti apakah KLB ini di Jawa Barat gitu, sekaligus pemilihan? Iya, saya kira itu lebih bagusnya dan secepatnya dibuat. Ya udah, legowo aja. Nanti sebagai pelaksananya Pengwil. Apa yang bisa Bang SS sampaikan untuk memberikan keberanian Pengwil melakukan KLB? Nah, susah sih. Saya kan sekarang nggak di dalam. Saya kan di luar.
tinggal lagi saya sarankan semua ketua Pengwil, pengurus Pengwil, Pengda, ya lebih mengedepankan kepentingan organisasi dan anggota. Itu aja. Udahlah, sekarang yang penting bagaimana roda organisasi ini berjalan normal. Ya, sayang, saya lihat kepemimpinan PPINI yang sekarang ini, waktu periode pertama ya, udah sangat bagus. Tapi nggak tahu sekarang ini kok jadi begini, ini ada apa gitu loh. Ya itu justru saya pengen nanya ke Bang SS. Dari kacamata Bang SS, apa yang terjadi di sampai seperti ini dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, sekarang udah Desember loh Bang. Iya. Ini mundurnya udah hampir mendekati setahun. Ini bukan soal mundur saja, nanti kalau ada pihak-pihak yang nekat, dia melakukan gugatan terhadap keabsahan dari keputusan PP yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Kongres, itu bisa masalah juga. Nah, inilah makanya ada kelogoan dari seluruh anggota, bagaimana? Ya sudah, kita sekarang ini mungkin secepatnya, kita nggak perlu lagi langsung saja menyelenggarakan KLB. Karena kalau Kongres udah habis waktunya, 3 tahun. Berarti nggak ada Kongres ya? Nggak ada lah, udah habis kok gimana? Kongresnya 3 tahun. Adanya Kongres luar biasa. Kongres luar biasa. Karena kalau ngelihat dari pasal 10... Seharusnya kan Kongres luar biasa itu kan maju. Bukan mundur. Kalau mundur kan seharusnya Kongres. Kan? Ini Kongres luar biasa kok mundur. Iya. Berarti, kalau Kongres udah nggak bisa. Berarti bukan Kongres namanya. Enggak, Kongres bukan. Luar biasa. Udah nggak bisa Kongres. Kan udah habis. 3 tahun. Iya. Berarti di KLB itulah nanti menentukan siapa ketua umum selanjutnya. Betul. Kemudian di situ itu bisa juga. Nah, sambil kita jangan hanya kita fokus kepada ketua umum. Saya lihat anggaran dasar. ADART ini, terutama anggaran dasar, agar lebih disempurnakan lagi. ADART. Ya, kalau di dalam ART kan nanti kan di RP3YD, Rakernas lah. RP3YD, Rakernas kan. Nah, sehingga organisasi ini bagus. Nah, termasuk KDK ini, cobalah. Kalau saya lihat, jangan dia seperti apa ya, pasal karet ya, seperti kalau dulu zaman Kopkamtip ya. Kopkamtip ya. Ya, janganlah. Nah, jadi lebih yang bagus lah ya. Nah, mungkin juga menurut saya Majelis Mahkamah Pertimbangan, Mahkamah Perkumpulan itu mungkin kewenangannya diperluas dikit lah terkait dengan kalau ada kisru, supaya kita nggak perlu melibatkan pihak lain. Jadi Mahkamah Perkumpulan mungkin nanti untuk anggota Mahkamah Perkumpulan itu diperluas. Cari memang kriterianya, tidak hanya kriteria dari perwakilan apa tuh PP, kehormatan, Pengwil, tapi kriteria personnya. Fit and proper test. Personnya itu memang betul-betul yang bagus. Nah, sehingga mahkamah ini betul-betul kalau ada keputusan itu dia mengambil keputusan, tapi landasannya tetap ADART, nggak boleh lepas dari sana, nggak boleh. Jadi dia nggak boleh interpretasi. Nah, makanya nanti ADART itu dibuatlah yang lebih bagus. Nggak perlu terlalu banyak. Saya lihat di dalam ART-nya INI, saya kan baru baca dikasih Mahfud ya. Itu terlalu panjang saya bilang. 60. Lebih baik 63. Kalau hal-hal yang nggak begitu mendasar diatur saja di peraturan perkumpulan. Ya, tapi yang sifatnya teknis. Tapi kalau yang terkait dengan kongres, terkait dengan Konperwil, dan lain-lain itu tetap di ADART. Termasuk KDK itu harus dipertegas. Nah, KDK itu kalau menurut saya ya, itu nggak usah lah. Jadi kayak senjata pamungkas, Pak. Iya, nggak usah. Saya kira alat kelengkapan yang lain itu kan sudah ada, ya. Itu intangan aja itu. Tapi saat ini kan jadi kayak senjata pamungkas, apa-apa KDK. Tinggal lagi Mahkamah Perkumpulan itu jangan hanya dia menangani hasil kongres, tapi juga sebelum kongres. Nah, sebelum kongres ini kalau ada kisru organisasi, nah Mahkamah Perkumpulan bisa dong untuk membantu. Berarti bukan hanya menyelesaikan sengketa kongres aja. Iya. Tapi lebih luas. Bang, kalau saya merujuk ke pengalaman Abang nih, zamannya SRC, Adrian bertarung, kemudian di IPAT, JPHH bertarung. Saat ini kan pertarungannya PP saat ini yang mempertahankan kan gitu. Tadi kan bilang mempertahankan masa kepengurusan dengan
Will lah, apa yang harus dilakukan dari Abang? Abang bisa gambarannya apa Bang untuk segera menyelesaikan selain KLB? Apakah memang harus satu-satunya KLB? Atau ada langkah lain? Ya, yang pertama itu kita kembali kepada tujuan organisasi ya. Nah, itulah yang harus kita jalankan ya, sesuai ADRT. Dan yang paling penting yaitu ada kelegoan. Nah, ada kelegoan dari pengurus ya, baik pusat, wilayah, daerah itu, bagaimana supaya kisru ini cepat selesai. Bukan cepat berakhir, tapi cepat selesai dengan baik. Dengan kedepannya tidak meninggalkan adanya gugatan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini memang harus kita atasi. Sama dengan pengurus di INI mungkin sama ya, di IPAT juga. Sekarang ini ya, kalau saya lihat di dalam memimpin kongres itu kan yang melakukan kan presidium. Iya, betul. Nah, bukannya pengurus pusat. Iya, presidium itu ketua-ketua Pengwil. Iya. Nah, itu juga harus betul-betul diatur. Jangan sampai nanti, contoh waktu periode saya ya, kita udah mengatur ini dengan baik, dengan bagus, ya. Karena ini pesertanya hampir 5.000. Ya, rekor. Sudah kita atur semua. Tapi pada waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh presidium, keluar SOP. Di luar itu, sehingga SOP. Terjadi sesuatu kekacauan. Iya. Nah, tanggung jawab ini yang harus jelas. Jadi pada waktu kita yang namanya ketua umum itu, setelah kita tanggung jawab LPJ kita diterima, apalagi zaman saya itu waktu itu kan diterima tanpa catatan. Iya, betul. Artinya kita udah demisioner. Palu kepemimpinan itu sudah diserahkan kepada presidium. Iya. Nah, seharusnya presidium itu SOP yang sudah diatur sedemikian rupa, mengingat anggota peserta banyak, itu harus diikuti dengan ketat. Kalau enggak, kacau. Kacau emang. Contoh umpamanya, di dalam alur pengambilan kertas suara, seharusnya harus mengikuti alur. Ini enggak. Nah, supaya apa? Supaya tidak tabrakan. Iya. Nah, yang kedua, siapa yang ngantri itu harus diatur. Umpamanya, apakah kita mulai dari Aceh, berurutan Sumatera Utara sampai Papua. Jadi kalau dia ngantri masih lama, dia bisa nongkrong dulu di hotel, di kamar, atau di di restoran. Karena belum waktunya dia masuk. Karena belum waktunya. Ya, betul. Tapi kalau tidak diatur, 5.000 numpuk begitu, nggak akan kuat. Iya. Walaupun keamanan lebih dari 400 nggak akan kuat. Iya. Nah, pintu jebol. Itu yang saya lihat SOP itu dilanggar. Seharusnya SOP itu jangan dilanggar. Jadi mengenai siapa yang nyoblos, per Pengwil dibuat ketat, alurnya itu dibuat panjang. Yang ketiga, di dalam pengambilan kertas suara pun di loket yang sudah ditentukan. Nah, pada saat itu saya kan udah nggak tanggung jawab lagi, kan udah demisioner. Diambil di ballroom, di ruangan kongres. Iya, sebar-sebar. Itu nggak boleh. Sebab mengambil itu harus dicek apakah dia ini berwenang nggak, apakah dia sudah pernah ngambil nggak. Itu sudah bisa didetek dengan bagus. Tapi nah, kan begitupun nanti setelah ngambil, itu ruangannya beda, ngantrinya pun satu-satu. Yang keempat, terakhir, setelah dia nyoblos, dia nggak boleh lagi masuk. Harus keluar ruangan. Harus keluar, nggak boleh lagi masuk. Sampai itu sudah selesai, baru boleh masuk, tinggal diumumkan. Sebab kalau enggak, kacau. Ya. Nah, ini yang enggak SOP ini yang dilanggar. Ya, nah, kalau melihat begitu, ini tanggung jawab siapa? Sementara kita kan udah ada demisioner, udah nggak ada kewenangan lagi untuk mengatur. Pelaksana, Bang. Mimpinnya jalan organisasi itu kan Palu sudah diserahkan kepada presidium. Nah, ini juga nanti kepada kongres apapun, termasuk INI, itu harus ada kesinergian. Ada ini. Artinya, apakah bisa ketua umum yang demisioner itu terkait dengan teknis masih bisa ngatur? Sebab kalau yang selama ini nggak bisa lagi. Teknis ini sangat penting ini. Mungkin yang nggak bisa diatur umpamanya terkait dengan jalannya sidang, oke lah. Ya. Tapi teknis di dalam alur ini harus diatur. Nah, ini untuk kongres apapun saya kira nanti akan diatur mungkin di dalam ADRT maupun peraturan sehingga ini menjadi baik.
Nah, untuk ngatasin ini sebenarnya yang saya katakan tadi, saya 2010-an sudah mengusulkan dibuat e-voting itu secara nasional. Jadi yang memilih ketua umum, ya, ini kan biasanya yang paling heboh kan pemilihan ketua umum. Iya. Nah, contoh mamanya, kita sudah membuat waktu itu terkait dengan perubahan anggaran dasar. Banyak kita buat. Kita sudah bikin suatu komisi-komisi. Tapi itu nggak dianggap penting. Yang dianggap penting itu hanya pemilihan ketum. Sehingga ini nggak ada keputusan dalam perubahan betul. anggaran dasar. Ini sangat sayang. Seharusnya ini yang juga penting. Ini nggak ada. Nah, pemilihan ketua umum mungkin di dalam anggaran dasar itu dirubah, dilaksanakan e-voting, nanti diatur sistemnya, orang Amerika atau nggak usah Amerika, alumni-alumni seperti ITB semua pemilihan begitu. Jadi kita bisa milih dimanapun. Nah, dengan diverifikasi